Perwakilan Serikat Buruh menyusun langkah lanjutan sebagai bentuk penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mengelaborasi sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Ndolu di gedung MK. Selamat siang Rio, siapa saja yang berhak mengajukan gugatan uji materi ke MK selain Serikat Buruh setelah RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi berlaku? Ya Rio, siapa saja yang bisa mengajukan gugatan uji materi ke MK selain Serikat Buruh setelah RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi berlaku? Apakah Anda bisa mendengar suara saya, Rio? Ya, selamat siang Rifana. Tepat sekali seperti Anda telah sebutkan tadi bagaimana kita melihat aksi massa yang terjadi sepekan ini, bagaimana begitu masif, begitu ricuh yang terjadi di berbagai daerah ini memungkinkan bagi masyarakat untuk kemudian menempuh opsi yang lain, yakni mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk menolak berlakunya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Dan jika kita lihat pada hari ini memang belum ada satupun perwakilan dari masyarakat ataupun elemen masyarakat yang mengajukan atau memberikan dokumen-dokumen untuk mengajukan gugatan terhadap undang-undang tersebut. Namun kami telah mengkonfirmasi kepada sejumlah elemen masyarakat seperti salah satunya ada dari sektor pendidikan misalnya, ada dari Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menyebutkan bagaimana undang-undang ini cacat formil dan minim keterlibatannya oleh masyarakat sehingga kemudian ini memiliki alasan yang cukup kuat untuk kemudian bagaimana nantinya digugat secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian yang kedua ada juga dari sektor lingkungan dari Konsorsium Pembaruan Agraria yang juga menolak satu hari pasca disahkannya undang-undang ini oleh DPR dan kemudian sudah berencana jika nantinya dijadikan undang-undang maka KPA akan segera melayangkan gugatan uji materi dan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir tadi pagi kami juga sempat mengontak langsung Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj yang menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk melayangkan gugatan terhadap undang-undang ini. Bagaimana ia melihat dinamika yang terjadi di lapangan memang tidak menunjukkan keadilan bagi masyarakat sipil. Dan kemudian Said Akil Siraj ini juga menyebutkan bagaimana pihaknya menunggu sampai nantinya undang-undang ini disahkan atau ditandatangan oleh Presiden, baru pihaknya akan memberikan gugatan, akan melayangkan dokumen-dokumen kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki dua mekanisme atau jenis gugatan yang memang diakui hingga pada saat ini. Ada uji materi, ada uji formil dan juga ada uji material, di mana uji formil ini terkait dengan proses pembuatan undang-undang, bagaimana berbicara tentang mekanisme, transparansi dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat jika nantinya uji formil ini nanti dikabulkan oleh hakim MK, artinya memang undang-undang ini akan batal berlaku di Indonesia. Dan yang kemudian yang kedua ada uji material di mana gugatan mengenai pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Ini artinya nantinya jika dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, ini ada beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut nantinya akan dicabut dan tidak berlaku. Nah, untuk mengetahui bagaimana syarat dan mekanisme dan bagaimana apakah hingga pada saat ini sudah ada berbagai elemen masyarakat yang menyambangi Mahkamah Konstitusi untuk bagaimana menyampaikan keresahannya dan penolakannya terhadap undang-undang ini, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Selamat siang Mas Fajar. Ya, selamat siang Mas Rio. Oke, Mas Fajar, ini jika kita berbicara soal bagaimana Mahkamah Konstitusi kesiapannya dan juga mekanismenya seperti apa jika nanti masyarakat ingin mengajukan gugatan terhadap undang-undang Omnibus Law ini, Mas? Iya, saya kira kalau soal siap atau tidak siap, tentu Mahkamah Konstitusi memastikan dirinya siap. Artinya karena itu memang kewenangan MK gitu kan, judicial review undang-undang itu adalah kewenangan MK. Nah, kapanpun dan kalau tadi dikatakan akan banyak gitu ya berapapun permohonan yang akan diajukan ke MK,
Kalau betul nanti sekiranya ada, tentu Mahkamah Konstitusi siap, gitu kan? Karena itu memang kewenangannya. Nah, tentu yang penting adalah tadi benar yang disampaikan Mas Rio. Jadi harus ada objek permohonannya dulu. Apa itu? Yaitu undang-undang. Nah, undang-undang untuk bisa diuji ke MK tentu dia secara formil maupun material itu sudah harus berbentuk undang-undang. Artinya dia sudah diundangkan, sudah berlaku mengikat, kan kira-kira begitu. Nah, karena berlaku mengikat itu, maka ada potensi warga negara siapapun itu yang kemudian merasa dirugikan hak konstitusionalnya ke MK. Nah, karena itu baru kemudian bisa mengajukan permohonan ke MK. Ada objek permohonannya, ada pemohonnya, ada kerugian konstitusionalnya. Nah, itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu dengan alat bukti dan sebagainya, nanti diverifikasi, baru kemudian diregistrasi. Kalau sudah lengkap semuanya, baru kita paling lama 14 hari baru bisa diagendakan persidangan sampai selesai nanti diputus. Ini artinya memang setelah disahkan oleh DPR, ini memang menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi dulu. Jika nantinya dalam 30 hari tidak ditandatangan, ini artinya resmi berlaku dan bisa dilayangkan gugatan uji materi. Iya, memang seperti itu. Tetapi memang di dalam praktek ada beberapa permohonan yang terdahulu gitu ya. Sebelum diundangkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap hal-hal itu tentu MK juga siap. Artinya dalam waktu dekat diajukan, MK siap. Apakah nanti setelah diundangkan itu juga siap. Ataupun nggak ada permohonan, itu juga MK juga siap, kan kira-kira begitu. Oke. Kalau misalnya nanti dalam waktu dekat ini sebelum 30 hari masyarakat melayangkan gugatan, itu apakah nanti hasilnya akan seperti apa? Akan berpengaruh tidak? Kalau soal hasil kan itu nanti. Tapi yang pasti Mahkamah Konstitusi melalui kepanitraan MK tentu tidak boleh menolak satu permohonan perkara. Tentu itu harus diterima, diadministrasikan secara baik, dan kemudian hanya hakim nanti yang bisa menilai itu. Jadi kita tidak bicara soal bagaimana hasilnya. Tapi yang pasti MK melalui kepanitraan tidak boleh menolak satu permohonan. Artinya secara administrasi tetap diterima begitu ya. Oke, lalu sejauh ini memang sudah ada belum masyarakat yang sudah datang ke MK untuk mengajukan gugatan tersebut? Kalau sejauh ini memang belum ada ya. Tapi sebetulnya publik juga bisa melihat sebetulnya kalau sudah ada pemohon, misalnya ada permohonan yang mengajukan ke MK, itu bisa dilihat sebetulnya. Kita punya laman MK itu, di situ bisa update. Nah, bisa update siapa pemohonnya, seperti apa permohonannya, kan kira-kira begitu. Itu domain publik. Jadi ketika ada permohonan masuk, kita unggah supaya semua publik tahu, gitu kan. Tapi sejauh ini memang belum ada. Ada ya. Oke, terakhir Mas Fajar, ini terkait dengan netralitas Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang memang dipertanyakan oleh berbagai elemen publik. Bagaimana, apakah nantinya jika dilayangkan gugatan ini, apakah hakim MK ini akan netral untuk bisa menilai ataupun mereview dari gugatan uji materi Omnibus Law ini? Iya, tentu MK memastikan bahwa dirinya independen dan imparsial, gitu kan. Saya memastikan bahwa peristiwa apapun gitu ya, apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu, itu tidak akan mengurangi kejernihan berpikir hakim konstitusi MK begitu ya, sehingga insya Allah nanti akan tetap independen, imparsial, dan saya kira yang terpenting adalah publik itu bisa mengikuti, memonitor, memantau seluruh persidangan MK yang begitu terbuka, kan kira-kira begitu. Nah, dari situ nanti MK akan menjawab keraguan-raguan itu. Artinya memang menegaskan sekali lagi tidak ada keberpihakan maupun undang-undang yang diistimewakan dalam hal ini. Ya, undang-undang cipta kerja atau apapun saya kira kan sama, ketika datang ke MK, ketika diajukan ke MK, diperlakukannya juga sama, kan kira-kira. Dan di semua undang-undang, di semua proses persidangan, saya kira MK akan menunjukkan independensinya.
Baik, cukup informasinya. Terima kasih banyak Mas Fajar, sehat selalu. Itulah informasi dari juru bicara Mahkamah Konstitusi terkait dengan bagaimana mekanisme dan juga netralitas hakim Mahkamah Konstitusi jika nantinya masyarakat ingin mengajukan gugatan uji materi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law. Karena kita lihat sendiri bagaimana arus penolakan yang begitu kuat dari masyarakat terjadi di berbagai daerah, apalagi kemarin sudah terjadi kericuhan di ibu kota Jakarta di beberapa titik dan juga rusaknya sejumlah fasilitas umum di Jakarta. Ini menyebabkan harus mencari opsi yang lain yang dinilai cukup efektif untuk kemudian menolak berlakunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia. Rifana. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ausi Riondolu atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.